Bab 1052. Prabu pun tersenyum sinis. Dia mengelus dagunya dan berkata dengan suara berat. Orang bernama Wira itu punya kemampuan yang sangat hebat. Ingin membunuhnya dengan cara biasa nggak akan begitu gampang. Jadi, kita harus memikirkan cara untuk memancingnya keluar dari dusun Darmadi dulu. Setelah itu, kita baru bisa membunuhnya dengan gampang. Tuan Prabu memang bijak. Wakil Jenderal itu berkata. Nggak peduli seberapa hebat pun Wira, asalkan bisa memancingnya keluar dari dusun Darmadi, 1000 orang itu pasti bisa membunuhnya. Prabu tertawa sambil menatap ke kejauhan dengan mata berapi-api. Kemudian, dia mendengus. Benar, bukannya Wira mengaku kecerdasannya itu nggak tertandingi. Berhubung begitu, aku mau tahu bagaimana dia bisa melarikan diri dari serangan pasukan sebanyak 1000 orang. Tuan, orang yang kamu utus itu adalah para ahli. Begitu mereka bertemu dengan Wira, Wira pasti akan mati. Jawab Wakil Jenderal itu. Kemudian, kedua orang itu saling memandang dan tertawa. Prabu terlihat sangat bangga. Apa Wira benar-benar merasa dirinya bisa menyelesaikan semua masalah? Aku rasa dia sangat konyol. Bukannya pada akhirnya dia tetap mati di tanganku. Prabu menunjukkan ekspresi meremehkan, lalu melanjutkan dengan dingin. Sayangnya, kita masih belum tahu cara pembuatan barang-barang yang diciptakannya itu. Kalau bisa mendapatkan jawaban itu darinya sebelum dia mati, mungkin saja kita bisa mendapatkan keuntungan dari jalur dagang yang dia kembangkan itu. Setelah mendengar ucapan Prabu, Wakil Jenderal itu langsung bersemangat. Dia memberi hormat pada Prabu, lalu berkata, Aku mengerti, Tuan Prabu, aku akan menyuruh sekelompok orang itu mendapatkan jawabannya dari Wira. Tepat pada saat Wakil Jenderal itu hendak meninggalkan tenda perang, seorang prajurit yang seluruh tubuhnya berlumuran darah dan bajunya koyak tiba-tiba berlari masuk. Dia tersandung dan jatuh ke lantai dengan terengah-engah. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi cemas. Tuan Prabu, gawat. Begitu melihat situasi ini, ekspresi Prabu menjadi suram. Dia menatap prajurit itu dengan marah dan bertanya. Ada apa ini? Kenapa kamu begitu tergesa-gesa? Kalau ada masalah, cepat katakan. Firasat buruk diam-diam merayapi hati Prabu, tetapi dia tetap mempertahankan sikap tenangnya. Prajurit itu terlihat sangat panik dan menjawab dengan ketakutan. Tuan Prabu, kami memang sudah mengadang Wira dan membunuhnya. Tapi, baru kita hendak mengepungnya, dia malah. Malah apa? Tanya Prabu dengan marah sambil menggebrak meja. Kemudian, dia menambahkan lagi. Cepat katakan. Prajurit itu menjawab dengan panik, dia malah tiba-tiba melemparkan sesuatu yang bisa meledakkan beberapa ratus orang sekaligus. Habis itu, kami pun dikelilingi asap. Saat asapnya mereda, kelompok Wira sudah kabur entah kemana. Apa? Prabu merasa sangat terkejut. Situasi macam apa ini? Kenapa Wira bisa membunuh ratusan orang sekaligus? Mana mungkin ada hal seluar biasa itu? Katakan dengan jelas, ada apa ini sebenarnya? Tanya Prabu dengan buru-buru. Prajurit itu sangat ketakutan dan menjawab dengan gugup. Tuan, kami sudah hendak bertindak. Tapi, Wira tiba-tiba melemparkan sesuatu berwarna hitam. Dalam sekejap, benda itu langsung meledak dan menewaskan setengah kelompok kami. Setelah kami tersadar kembali, Wira sudah kabur. Bab 1053. Benda itu mirip petasan, tapi kekuatannya sangat dahsyat. Orang yang terkena ledakan itu akan kehilangan tangan atau kakinya, ada juga yang tubuhnya langsung hancur, jelas prajurit itu dengan sangat ketakutan. Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti apa sebenarnya yang sudah terjadi. Apa yang dilemparkan Wira sehingga bisa menimbulkan ledakan yang begitu luar biasa? Setelah mendengar cerita ini, Prabu merasa sangat tercengang. Mampu membunuh ratusan orang dalam sekejap. Bahkan kekuatan panah juga tidak sehebat itu. Apa sebenarnya benda itu? Dari informasi yang Prabu dapatkan, Wira memiliki sebuah senapan yang berbentuk kecil dan indah, tetapi sangat mematikan. Jangan-jangan, Wira telah menciptakan senjata baru yang lebih mengerikan lagi. Prabu benar-benar tidak percaya bahwa Wira adalah orang yang begitu jenius. Wira, ternyata kamu memang sangat mengejutkan. Tapi, kedua provinsi ini sudah dikendalikan oleh anggota-anggotaku. Bandit-banditmu memang cukup hebat. Sayangnya, informasi mereka sudah aku blokir. Dengan adanya pengawasan anggotaku di sekitar, kamu pasti akan mati begitu berani menunjukkan diri. Dengus Prabu. Ekspresinya terlihat sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Wira sudah menemukan tempat persembunyian. Prabu tidak mungkin mampu mengawasi seluruh tempat di kedua provinsi ini. Jadi, tempat yang aman masih tetap mudah ditemukan. Kak Wira, apa kamu yakin yang mengincar kita itu keluarga Juwanto? Tanya Danu. Setelah mendengar pertanyaan Danu, Wira pun mengangguk dan menjawab. Tempat ini sangat dekat dengan Provinsi Suntra dan anggota Prabu juga berkumpul di sini. Cuma mereka yang mampu melakukan hal seperti ini. Hanya saja, aku khawatir dia sudah menyerang atau mengendalikan para bandit di dua provinsi ini. Kalau enggak, kita nggak mungkin nggak terima kabar apapun setelah terjadi hal sebesar ini. Para bandit di beberapa provinsi ini sudah bekerja dengan Wira dari dulu. Berhubung tidak ada kabar apapun dari mereka, Wira bisa menebak bahwa mereka seharusnya telah dikendalikan atau diawasi. Wira tidak percaya mereka berkhianat.
Jadi, bagaimana ini? Aku khawatir semua pejabat sepanjang perjalanan ini sudah waspada. Kita seharusnya bisa kembali ke Dusun Darmadi dengan selamat. Kalau enggak, kita juga boleh pergi ke Provinsi Lowala untuk keamanan kita, usul Danu. Meskipun tahu bahwa ini adalah cara yang paling aman, Wira tetap menggeleng dan berkata, kita nggak boleh membiarkan jalur dagang kita terputus dengan begitu saja. Berhubung Prabu ingin mencari masalah dengan kita, kita juga nggak boleh membiarkannya menindas kita tanpa berbuat apa-apa. Ini adalah pertama kalinya Wira mengalami kerugian yang begitu besar. Ternyata Prabu memang cukup berkemampuan. Rencana yang dibuat Prabu untuk membunuh Wira ini sangat sederhana hingga Wira tidak bisa menebak ini adalah ulahnya. Namun, cara yang paling sederhana biasanya memang adalah yang paling efektif. Kak Wira, kamu sudah terpikirkan cara untuk menghadapinya? Tanya Danu dengan terkejut setelah mendengar ucapan Wira. Bab 1054. Wira pun tersenyum dan menjawab, biarpun nggak yakin sepenuhnya, aku punya cara untuk membuat Prabu nggak bisa mencari masalah dengan kita lagi. Setelah mendengar jawaban Wira, Danu pun tertawa dan bertanya. Kak Wira, katakanlah, apa yang harus kita lakukan? Wira mengedipkan matanya dan menjawab, mengandalkan orang lain untuk menghabisinya. Begitu mendengar jawaban itu, semua orang pun kebingungan karena tidak mengerti maksud Wira. Namun, Wira hanya tersenyum misterius tanpa menjelaskannya. Pada saat kejadian-kejadian ini berlangsung, Sigra sedang meninggalkan istana sambil tersenyum. Setelah dia pergi, Jihan terlihat sedikit merasa bersalah. Saat ini, Saika berjalan menghampiri Jihan dan bertanya dengan hati-hati. Ratu, Anda benar-benar menyetujuinya. Kalau begitu, bagaimana Pangeran Jeffrey bisa menguasai dunia? Saika yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka merasa sangat terkejut setelah mendengar syarat itu. Awalnya, dia merasa Jihan seharusnya tidak akan setuju. Tak disangka, Jihan malah benar-benar menyetujuinya. Saika, apa yang diminta keluarga Barus nggak berlebihan kok. Setelah dunia ini kembali damai, Jeffrey akan diangkat menjadi raja dan bisa hidup mewah. Meskipun kehilangan kuasa atas dunia, dia tetap bisa hidup bebas dan gembira. Apa kamu merasa itu nggak bagus? Tanya Jihan dengan suara yang kecil. Setelah mendengar ucapan Jihan, Saika pun mengedipkan matanya dan menjawab. Ratu, aku tidak bisa berkomentar dalam hal ini. Tapi, apa Anda rela? Saika sangat memahami sifat Jihan. Jihan yang mengingkari janjinya pada Raja Bakir sangatlah tidak sesuai dengan karakternya. Jihan berdesah dan ekspresinya menunjukkan rasa bersalah yang lebih mendalam lagi. Dia menjawab. Kamu memahami sifatku dan pasti tahu aku nggak rela. Seperti yang kamu bilang, aku memang nggak akan menyerah. Begitu mendengar jawaban ini, Saika pun tercengang dan berseru. Apa, Anda tidak akan menyerah? Tapi, Anda bukannya sudah setuju? Jangan-jangan. Saika tiba-tiba terpikirkan sesuatu dan terlihat sangat terkejut. Benar, aku hanya berpura-pura setuju. Jadi, aku merasa bersalah pada seniorku dan keluarga Barus, jawab Jihan sambil berdesah. Tapi, begitu keluarga Barus ikut campur, bagaimana Anda akan menanganinya? Tanya Saika. Dia khawatir tindakan Jihan kali ini terlalu berbahaya dan Jihan pada akhirnya tidak akan mampu mengendalikan situasinya. Begitu keluarga Barus memasuki istana dan menguasai dunia, mereka mungkin tidak akan bisa disingkirkan dengan semudah itu. Jangan khawatir, aku punya caranya. Hanya saja, cara itu terlalu kejam. Jihan menghela napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Undanglah Yuda kemari, ada yang mau kubicarakan dengannya. Saika tidak tahu apa maksud Jihan, tetapi buru-buru melaksanakan perintahnya. Tidak lama kemudian, Yuda pun datang menemui Jihan. Ratu, ada apa Anda mencariku? Tanya Yuda sambil memberi hormat pada Jihan. Jihan tersenyum, lalu berkata, Yuda, nggak usah begitu sungkan. Duduklah, ada sebuah hal yang ingin kudiskusikan denganmu. Setelah itu, Yuda pun duduk di kursi sambil menghela napas. Dia terlihat agak khawatir. Menurut tebakannya, alasan Jihan ingin menemuinya seharusnya berhubungan dengan kerajaan Agrel dan Raja Monoma. Namun, dia benar-benar tidak berdaya tentang hal itu. Apalagi, ada juga keluarga Juwanto yang sedang mengamati dengan saksama. Yuda, baik itu kerajaan Agrel atau Raja Monoma, mereka adalah musuh luar. Saat ini, yang paling memusingkan itu keluarga Juwanto, ujar Jihan langsung ke intinya. Setelah mendengar ucapannya, Yuda juga mengangguk. Keluarga Juwanto memang memiliki niat jahat dan tidak berhenti menimbulkan masalah. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mereka bisa menyelesaikan bahaya di perbatasan? Bab 1055. Begitu ada pergerakan sedikit saja, kerajaan Nuala akan jadi mangsa empuk bagi ketiga pihak. Kemal dan Ardi telah memikirkan sebuah solusi untukku. Apa kamu mau dengar apa caranya? Tanya Jihan kembali. Usai mendengar hal itu, Yuda tertegun sejenak. Cara, apakah masih ada cara lain? Masalah ini sepertinya sudah berada di jalan buntu. Kerajaan Nuala tidak punya kekuatan militer, ditambah lagi konflik yang terjadi secara eksternal dan internal. Meski bisa mengalahkan salah satu pihak, kedua pihak lainnya akan langsung mengambil kesempatan. Masalah ini benar-benar sulit ditangani. Mohon petunjuk Ratu, ucap Yuda buru-buru. Dia juga sangat penasaran dengan cara yang disarankan oleh kedua penasihat itu. Mendengarnya, Jihan berkata,
Cara yang mereka sarankan sangat sederhana. Mereka ingin meminta bantuan keluarga Barus. Hanya mendengar beberapa patah kalimat itu, Yuda langsung mengerutkan alisnya. Dia mengetahui masalah Jihan bermusuhan dengan keluarga Barus, jadi mana mungkin keluarga Barus akan membantunya. Cara ini seharusnya mustahil untuk dilakukan. Yang mulia, bukankah Anda bilang, keluarga Barus? Ucapan Yuda terhenti sampai di sana. Namun, maksud perkataannya sangat jelas. Benar, keluarga Barus tidak akan membantu kita menghadapi keluarga Juwanto. Mereka juga menginginkan kekuasaan. Balas Jihan seraya menghela napas. Setelah itu, dia tampak sangat tak berdaya. Kalau begitu, bukankah cara ini tidak akan bisa berhasil? Gumam Yuda tanpa sadar. Mendengar hal itu, Jihan menggelengkan kepalanya. Yuda, kutanya padamu, bagaimana menurutmu kalau kerajaan Nuala ini diserahkan pada keluarga Barus? Yuda langsung berdiri mendengar perkataan Jihan. Apa, serahkan pada keluarga Barus? Yuda merasa sulit menerimanya. Bagaimanapun, kerajaan ini adalah milik keluarga Larasati. Meski keluarga Wutari sangat mengenaskan saat ini. Namun, keluarga mereka telah banyak menerima kebaikan dari kerajaan Nuala. Jika menyerahkan kerajaan ini kepada keluarga Barus, lalu apa bedanya dengan menyerahkannya pada keluarga Juwanto? Yang mulia, apa maksud Anda? Jangan-jangan, Anda sudah ingin menyerah pada negara ini dan melupakan pesan terakhir mendiang raja? Tanya Yuda dengan tatapan tajam yang menyiratkan kemarahan. Meski Yuda tidak menyukai Raja Bakir, dia tetap tidak melupakan pesan ayahnya untuk melindungi kerajaan Nuala ini. Jadi, tentu saja dia merasa terkejut dan sangat marah mendengar perkataan Jihan. Yuda, kerajaan Nuala saat ini bagaikan kapal yang telah rusak. Semua pihak sedang mengincar kita, mau bagaimana lagi kita mengubah situasinya? Daripada diserahkan pada keluarga Juwanto, lebih baik diserahkan pada keluarga Barus. Jeffrey juga masih bisa hidup senang, bukankah begitu? Pinta Jihan. Meski dia merasa puas terhadap sikap Yuda yang tegas, tetapi Jihan merasa tak berdaya. Yuda menarik napas dalam-dalam, wajahnya tampak sangat pucat. Yang mulia, aku tahu semua ini adalah demi Pangeran Jeffrey, tapi maafkan aku tidak bisa menyetujui pendapat ini. Kerajaan Nuala saat ini memang mengalami penurunan yang signifikan, tapi fondasinya masih tetap kokoh. Kita belum sampai di tahap putus asa, bagaimana kita akan bertanggung jawab pada Raja Bakir di alam sana nantinya kalau kita menyerah sekarang? Perkataan Yuda ini sama sekali tidak sungkan. Jihan hanya tersenyum bahagia mendengarnya. Namun, ekspresi Jihan ini justru membuat Yuda merasa heran. Apa yang sedang ditertawakan Ratu? Yuda, kamu benar-benar enggak mengecewakanku. Seru Jihan dengan tatapan berbinar-binar. Bab 1056. Yuda semakin bingung setelah mendengar reaksi Jihan. Apa maksudnya semua yang dikatakan Ratu? Apa maksudnya Yuda tidak membuatnya kecewa? Jangan-jangan Ratu hanya mengetesnya. Ratu, apa maksud Anda? Tanya Yuda dengan ragu-ragu. Mendengar perkataan ini, Jihan hanya menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yuda, aku nggak pernah mengkhianati kerajaan Nuala ataupun mendiang raja. Baik itu dulu ataupun kelak, aku membutuhkan bantuanmu. Yuda hanya terdiam dengan kebingungan mendengarnya. Yang mulia, aku tetap tidak mengerti. Jihan kembali menjelaskan. Aku sudah diam-diam menemui kakakku dan mencapai kesepakatan dengannya. Aku meminta bantuannya, lalu setelah negara ini aman, aku akan membiarkannya mengambil alih kerajaan Nuala. Ini adalah janjiku. Tapi, aku hanya pura-pura menyetujuinya, apa kamu mengerti? Mendengar penjelasannya, Yuda terkejut. Bukankah ini, sama saja dengan mengundang penjahat? Kalau keluarga Barus ikut campur tangan dalam pemerintahan, takutnya kita tidak akan bisa melepaskan diri dari mereka lagi. Ini, ujar Yuda dengan wajah pucat. Jihan juga tentu mengetahui hal ini. Orang yang kupercaya bukanlah kedua penasihat ataupun pejabat dalam pemerintahan, melainkan hanya kamu seorang. Kalau tidak, aku juga tidak mungkin akan memberitahumu masalah ini. Jadi aku mau kamu menjanjikan sebuah hal padaku. Begitu semuanya selesai, kamu harus mengatasi keluarga Barus. Aku akan memberimu kesempatan dan kamu harus mulai menjalin hubungan baik dengan keluarga Barus agar mereka percaya padamu. Jihan kembali menambahkan, di seluruh kerajaan Nuala ini, hanya kamu seorang yang dihormati oleh kakakku. Kalau kamu mendekatinya, dia pasti akan merasa senang. Dengan begitu, peluangmu menghabisinya juga semakin besar. Apa kamu mengerti maksudku sekarang? Yuda langsung kaget mendengarnya, dia tidak percaya Jihan bisa memikirkan rencana sekejam ini. Yuda, aku tahu kamu pasti merasa kaget. Aku juga sudah siap untuk menjadi orang yang dibenci keluarga Barus selama beberapa generasi dan dikutuk leluhur keluarga Barus. Aku rela masuk neraka karena hal ini, aku tidak menyesal. Demi kerajaan Nuala dan mendiang raja, aku rela menanggung semua cercaan, tapi aku hanya bisa mempercayakan hal ini padamu. Jadi, mungkin kamu juga akan menerima cercaan yang sama. Apa kamu rela? Timpal Jihan. Jihan hanya percaya pada Yuda seorang. Selain itu, semua orang tidak bisa dipercaya. Baginya, hanya Yuda seorang yang bisa bersikap adil dan setia pada kerajaan Nuala. Orang lain tidak akan sanggup melakukannya. Ini juga salah satu alasannya memberitahu Yuda mengenai masalah ini. Yuda benar-benar kaget mendengar rencana Jihan. Ratu, tindakanmu menghabisi keluargamu sendiri ini benar-benar
Yuda tidak meneruskan ucapannya, tetapi dia merasa Jihan sangat tidak manusiawi. Bisa-bisanya dia memperalat keluarga Barus, kemudian menghancurkan mereka. Ini terlalu sadis. Bab 1057. Terlebih lagi, Jihan dibesarkan di keluarga Barus, bagaimana dia bisa setega itu? Jihan tersenyum sambil meneteskan air mata. Aku juga tidak ingin mengambil keputusan ini, tapi apakah kamu menyuruhku menyerahkan kerajaan Nuala begitu saja? Aku memang bisa saja melakukan hal seperti itu. Paling-paling aku hanya akan dianggap tidak berguna, aku tidak keberatan. Setidaknya dengan menyerahkannya pada keluarga Barus, aku dan Jeffrey akan aman seumur hidup. Tapi aku sudah berjanji pada mendiang raja untuk menjaga kerajaan Nuala demi keluarga Larasati, aku tidak bisa mengingkar janji. Kalau kamu bersedia membantuku, aku akan berterima kasih padamu terlebih dahulu. Kalau kamu tidak bersedia, aku juga tidak menyesal, tanya Jihan pada Yuda. Yuda hanya menghela napas. Setelah itu, dia merenung cukup lama sebelum mengangguk menyetujuinya. Baiklah, aku akan melaksanakannya, jawab Yuda pada akhirnya. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Baik ini adalah demi kestabilan negara ataupun pesan ayahnya, Yuda tetap menyetujuinya meski harus menanggung risiko dicerca seumur hidup. Pada saat ini, Sigra telah meninggalkan istana dan kembali ke keluarga Barus. Dia terus-menerus memikirkan hal ini. Meski telah setuju dengan permintaan adiknya, Sigra tetap merasa gelisah. Farel, apa menurutmu bibimu ini benar-benar bisa menyetujui hal ini? Apakah dia benar-benar akan merelakan posisinya kepada keluarga Barus untuk mendirikan dinasti yang baru? Setelah mendengar ucapan Sigra, Farel mengedipkan matanya. Kalau bibi sudah menyetujuinya, dia tidak mungkin akan ingkar janji, bukan? Sigra menggelengkan kepalanya. Aku hanya takut dia akan berubah pikiran setelahnya. Tapi, begitu keluarga Barus ikut serta dalam pemerintahan, bibimu juga nggak akan bisa berubah pikiran lagi saat itu. Farel bertanya dengan ragu-ragu, ayah, apa yang ingin Anda lakukan? Sigra berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Tidak ada satupun orang yang bisa dipercaya di kerajaan Nuala saat ini. Penasihat kanan dan kiri masih punya sedikit kemampuan, tapi kekuasaan mereka hanya sebatas memberi strategi dalam pemerintahan. Orang seperti Yuda memang senjata pamungkas kerajaan Nuala. Kalau bisa mendekati Yuda, rencana ini baru akan bisa sempurna. Farel kembali mengedipkan matanya saat berkata, ayah, sepengetahuanku terhadap Yuda, dia tidak mungkin akan bisa mengabdi pada keluarga Barus. Sigra berkata sambil tersenyum. Tentu saja, keluarga Utari sangat setia dari generasi ke generasi. Kalau keluarga Barus yang memegang alih pemerintahan, mau tak mau Yuda juga akan menjadi bagian dari kita. Hanya saja saat ini Yuda sedang menuju ke ibu kota bersama para pasukan kerajaan. Kita harus cari cara untuk menyusupkan orang ke dalam pasukannya. Tiba saatnya nanti, kalaupun bibimu berubah pikiran, dia hanya bisa mengandalkan Yuda dan pasukan kerajaan. Kalau kita bisa menyusupkan orang di antara pasukan itu, mereka bisa menyerang tiba-tiba dalam keadaan kritis, timpal Sigra. Farel mengangguk setuju. Ucapan ayah memang masuk akal. Bisa juga kita menjalankan rencana seperti ini. Tapi ayah, pasukan Yuda sangat setia, bukankah terlalu sulit menyusupkan orang di antaranya? Farel sangat paham terhadap Yuda, tentunya dia juga mengetahui kemampuan Yuda. Jika rencana ini bisa berhasil, tentu tidak akan ada masalah. Namun jika mereka gagal, khawatirnya Yuda akan tersinggung. Ya, memang agak sulit. Tapi kita lakukan pelan-pelan saja. Bibimu juga sudah sepakat sekarang, bukankah kita seharusnya menekan keluarga Juwanto sekarang? Saat mengatakan hal ini, Sigra tersenyum tipis. Tadi aku mendapat kabar bahwa jalur bisnis Wira terputus gara-gara keluarga Juwanto. Jadi dia juga pasti akan turun tangan melawan keluarga Juwanto. Mendengar ucapan ayahnya, Farel tertawa. Orang seperti Wira nggak mungkin akan diam setelah dirugikan. Kalau Prabu memang merusak bisnisnya, Wira pasti akan menghadapinya.